Selamat malam insan muda semua. Kembali lagi seperti biasa malam Jumat ini kalian semua akan mendengarkan cerita. Dan untuk malam ini ada yang sedikit berbeda, di mana malam ini kita menantang insan muda untuk menaklukkan ketakutannya di tempat yang sudah kita pilih, di mana malam ini kita berada di daerah Ujung Berung, di salah satu tempatnya, di mana kalau digambarkan daerah perkebunan yang cukup sepi. Dan malam ini juga sudah ada insan muda yang berani untuk menaklukkan ketakutannya. Selamat malam. Malam. 6 Oktober. Hari dari kebun kopi. Dari kebun kopi. Hari udah tahu tempat ini? Belum. Tapi udah siap untuk melakukan ketakutan? Insya Allah. Insya Allah berhasil, Hari. Dan sekali lagi insan muda, memang kami sengaja untuk tidak memberitahu lokasi pada insan muda sebagai penantang untuk melakukan ketakutannya, untuk menambah kesamaan dari cerita ini. Dan kami akan meninggalkan hari ini sambil dia mendengarkan cerita ini dengan sendirian. Dan nanti kita bisa lihat apakah dia berhasil untuk menaklukkan ketakutannya sendiri. Ya, dan semua tim telah meninggalkan Ari dari lokasi yang kita telah pilih untuk dia melakukan ketakutannya. Dan untuk semua insan muda dimanapun kalian berada, selamat menikmati cerita ini. Lengser wengi sliramu dumatke sirna aja tani Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Jumat insan muda. Insan muda, ada hal yang spesial malam hari ini. Apabila selama ini kami selalu mengingatkan kamu untuk tidak mendengarkan ini sendirian, maka kali ini kami akan menantang kamu insan muda untuk mendengarkan ini sendirian di tempat-tempat menyeramkan bersama Ghost Rider Bandung. Untuk tantangan pertama malam hari ini akan diadakan di sebuah komplek pemakaman daerah Ujung Berung. Tantangan ini akan berlangsung selama acara ini berjalan, dan kamu bisa mengetahui hasilnya di akhir acara malam hari ini. Dengerin terus cerita spesial kali ini. Dan sebelum kita mulai, ada sebuah cerita tentang bangunan bersejarah yang terkenal di daerah Setiabudi. Bangunan ini sering orang bilang sebagai gedung Isola. Bangunan tua ini terletak di dalam sebuah lingkungan kampus dan sekarang digunakan sebagai gedung rektorat. Konon, menurut mahasiswa kampus tersebut, di bangunan yang berdiri tahun 1933 ini
sering terlihat seorang perempuan Belanda yang tergantung di sebuah pohon besar di depan halaman bangunan ini. Dan perempuan tersebut diceritakan sebagai anak gadis pemilik villa yang digantung hidup-hidup oleh masyarakat setempat. Karena kesalahan sang ayah yang ditembak mati masyarakat akibat merebut tanah warga secara paksa. Arwah-arwah dari penghuni tersebut sering muncul dan terlihat oleh mahasiswa di universitas tersebut. Insan muda, sejarah awal mula sesuatu bisa mempengaruhi apa yang akan terjadi di masa depan. Seperti sebuah kejadian yang dialami oleh seorang insan muda asal Bogor yang mengalami cerita ini ketika berlibur di kota Bandung. Kejadian ini terjadi di sekitaran daerah Dago. Jika kamu tidak ingin terjadi sesuatu apapun, kita ingatkan sekali lagi, jangan pernah sekali-kali mendengarkan sendirian. Kota Bandung, tempat liburan yang paling asik. Dengan cuacanya yang sejuk, tempat makan yang begitu banyak, dan juga shopping center yang ada di mana-mana. Serta one-stop entertainment yang benar-benar unik. Oma dan opaku tinggal di Bandung. Mereka mempunyai sebuah rumah peninggalan zaman Belanda di daerah Dago. Lebih tepatnya terletak di Jalan Surya Kencana, di belakang sebuah rumah sakit besar ternama yang ada di Bandung. Jika weekend, sudah menjadi kebiasaanku untuk menginap di Bandung. Entah itu bersama keluarga atau bersama teman-temanku. Yang paling aku suka dari rumah Oma adalah suasananya yang masih asri. Bangunan beratap segitiga besar dengan cat broken white dan ornamen-ornamen kayu yang masih kental. Itu semua membuatku merasa nyaman tinggal di rumah omaku. Aku juga suka halamannya, walaupun tidak terlalu rapi, tapi sangat alami. Dengan 2 kursi besi berukiran, membuatku sangat tenang jika bermain catur atau sambil ngopi bersama opa. Aku baru putus. Jadi itu mungkin menjadi alasan kenapa aku pergi ke Bandung cuman sendirian. Aku butuh ketenangan dan juga butuh kesendirian. Aku tiba di Bandung sekitar pukul 5 sore. Rumah Oma yang berpagarkan kayu berwarna coklat menyambut kedatanganku. Opa yang sedang duduk di luar berdiri dan melambaikan tangannya, memanggil ke arahku. Dan aku hanya membunyikan klakson. Setelah berganti baju, aku bercakap-cakap sebentar dengan oma opaku. Langit di Jalan Surya Kencana itu tampak cerah. Aku memutuskan untuk meminum kopi sebentar di tempat ngopi yang jaraknya sangat dekat dari rumah omaku. Aku merasa hari itu Jalan Surya Kencana tampak sepi. Aku lihat ke arah ujung Jalan Surya Kencana bawah, hanya terlihat deretan mobil yang parkir dan hanya beberapa kios yang buka.
serta penjaga makanan cepat saji yang tidak terlalu ramai yang dikunjungi. Oh iya, aku baru ingat kalau hari ini adalah hari besar keagamaan. Tempat nongkrongku itu membuatku merasa nyaman untuk berinternetan ria. Sampai tak terasa sekarang sudah hampir jam 12 malam dan nampak lebih sepi. Dan aku pun segera membereskan laptop dan langsung menyusuri jalan Surya Kencana untuk kembali ke rumah Oma. Jujur, sedikit mengerikan. Mungkin karena pohon besar dan ada beberapa rumah kosong yang ada di situ. Akhirnya aku tiba di rumah Oma dan langsung masuk ke pekarangannya. Sudah tampak sepi. Ya maklumlah, udah malam. Terlintas di pikiranku untuk merokok sebentar di kursi teras, mengistirahatkan dulu kaki setelah lelah berjalan. Kemudian aku membukakan laptopku, menyalakan sebatang rokok, dan membuka file-file foto aku dan mantan pacarku. Sedih sih, tapi mau gak mau aku harus berusaha untuk melupakannya karena dia berselingkuh. Seketika aku terkejut. Suaranya seperti benda besar jatuh di halaman rumah. Dengan posisi masih duduk, kepalaku mulai celingak-celinguk mencari dari mana asal suara tersebut. Tiba-tiba saja pandanganku tertuju pada sebuah benda panjang yang tergeletak di dekat batu-batu bekas air mancur Oma yang sudah tidak terpakai. Awalnya aku tidak terlalu memperdulikannya, tapi lama-lama aku penasaran juga. Kemudian aku menutup sedikit laptopku dan dengan rasa penasaran aku mencoba mendekati benda tersebut. Ternyata, keris. Kemudian aku menghadap ke atas dan yang aku lihat hanya awan kelam berwarna sangat kelabu. Semakin penasaran, dari mana ya benda ini jatuh? Keris yang ada di tanganku, gagangnya berwarna coklat dengan bentuk melengkung seperti kepala naga. Dan besi keris itu sedikit berkarat, bergelombang, dan ternyata keris ini masih tajam. Lalu aku melangkah mendekati teras. Tapi tiba-tiba aku seperti mendengar suara rintihan kuda. Dan disusul bunyi gemerincing, bunyi kereta kuda. Langsung aku membalikkan badan dan kepalaku mengadah. Dengan sedikit menjinjit, aku memperhatikan jalan Surya Kencana yang sudah cukup sepi. Lalu aku melangkah ke arah pagar dan dua tanganku kuletakkan di pangkal pagar kayu. Dan suara kereta kuda tadi terasa makin dekat. Dan ternyata benar, dalam hitungan menit aku bisa melihat kereta kuda melintas di depanku. Tapi
ada yang aneh dengan kereta kudanya. Kereta kuda itu berjalan, tapi tanpa kuda. Hah? Dan satu hal yang membuat aku seram, aku melihat di dalam kereta itu duduk seorang perempuan dengan baju seperti putri zaman kerajaan berwarna hijau. Astaga, apa yang kulihat ini nyata. Dengan perlahan kereta itu melewati rumah Oma dan aku terpaku dan badanku tidak bisa bergerak sama sekali. Kereta kuda tadi berjalan terus menuju arah bawah dan ketika melewati pintu samping rumah sakit itu, kereta kuda itu menghilang. Dan aku yang masih terpaku mencoba untuk melangkah mundur perlahan-lahan. Tapi tiba-tiba, astaga, ketika aku membalikkan badan, di depanku sekarang terparkir kereta kuda yang tadi melintas. Dan dengan jelas aku bisa melihat perempuan seperti putri raja itu duduk di atas kereta dan sedang menunduk. Perlahan-lahan perempuan itu mengadah dan dia tertawa-tawa. Rambutnya yang terurai panjang dengan mahkota di kepalanya itu membuat dia terlihat sangat menyeramkan. Ya Tuhan, matanya yang berwarna putih dan mulutnya yang sangat lebar serta giginya yang bertaring dan astaga lidahnya menjulur dan terbelah dua seperti ular. Dia tertawa-tawa, kemudian dia berkata, "Naon maneh ningali aing? Mana keris eta bikin ka aing? Keris eta bikin ka aing." Aku menjulurkan tanganku dan dengan gemetar aku langsung memberikan keris itu. Lalu perempuan itu dengan kilat, perempuan itu menyambar keris yang ada di tanganku. Dia mengambilnya dan kemudian kereta itu melayang, terbang dan kereta itu menghilang. Aku langsung membereskan laptopku dan langsung masuk ke dalam rumah. Dan dengan segera aku menutup diri dengan selimut di kamar. Keesokan paginya aku terbangun dalam keadaan sakit kepala. Air dingin membuatku sedikit tersadar. Aku membereskan pakaianku. Kemudian aku meminta izin untuk pulang ke Bogor. Oma dan opaku mencegahku karena tiba-tiba saja aku pamit pulang. Namun aku yang sedikit memaksa membuat mereka yang akhirnya mengizinkan aku untuk pulang. Aku pulang tanpa menceritakan apa-apa. Sepanjang perjalanan aku memikirkan kejadian tadi malam. Sabtu siang, aku sudah sampai di kosanku. Segera, aku langsung mengambil gelas dan kemudian minum. Aku mencoba merebahkan diri di kasur. Tapi, pikiranku menerawang tentang kejadian tadi malam. Tapi, ya sudahlah. Aku segera mengambil tas ransel dan mengeluarkan isinya. Pakaian yang belum sempat aku pakai, aku pisahkan.
Laptopku aku taruh di atas meja kerjaku, dan ketika aku hendak memasukkan baju bersih ke dalam lemari, astaga, di bawah kemeja yang menggantung di dalam lemari, aku melihat sebuah benda yang tergeletak di antara tumpukan dus sepatu, dan benda itu adalah keris yang tadi malam aku temukan di Bandung. Astaga, dari keris itu mengeluarkan darah. Ya Tuhan, apa yang harus aku lakukan? Insan muda, sebagai orang yang tinggal dan besar di Bandung, adalah suatu hal yang wajib buat kamu untuk mengetahui sejarah semua tempat yang ada di kota kita tercinta ini. Mungkin saja sejarah tempat tersebut masih ada hubungannya dengan kehidupan kamu. Sebelum kita mulai cerita kedua, yaitu tentang sebuah jalan di daerah Karangsetra dan seorang insan muda yang mengalami kejadian yang menyeramkan, sekarang kita akan mendengarkan dulu perkembangan dari insan muda yang sedang mengikuti tantangan langsung dari komplek pemakaman di daerah Ujung Berung. Terlintas enggak? Atau tanpa kamu sadari, sekarang aku sedang ngeliatin kamu. Lagi ada di tempat komplek pemakaman daerah Ujung Berung, di mana sekali lagi kami menantang insan muda untuk menaklukkan ketakutannya sendiri. Dan tadi seperti sebelumnya, kami sudah meninggalkan hari serta pertama untuk ditinggalkan sendirian, dan kami akan melihat perkembangan dari tempat ini dan lokasi ini. Tadi kita sudah meninggalkan hari serta pertama di tempat ini, sama-sama sendiri. Sekarang lokasinya seperti apa? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semudah lokasi ini sebenarnya sangat, kalau dibilang menyeramkan, memang sangat menyeramkan sekali. Terbukti dari pertama kita udah punya satu kejadian. Pertama kita datang ke sini itu pertama anak kecil. Jadi suatu pembuktian kalau di sini emang sesuatu makhluk Tuhan yang dibilang buat kita sebagai manusia itu sangat menyeramkan sebenarnya. Cuman memang kalau di sini itu adalah wanita di sini sebenarnya. Jadi kalau dibilang kuntilanak, iyalah kuntilanak. Jadi di baju merah. Cuman si baju merah ini emang suka main ke sini, bukan orang-orang sini. Maksudnya bukan penunggu di daerah sini. Iya. Jadi dia
di perapatan itu tuh, yang pertigaan itu Yang di atas. dia suka ke sini, suka bermain dengan anak kecil yang ini, yang tadi seperti itu. Nah, di atas kita ini itu makhluk juga, gitu. Dan dia yang penunggu di sini. Iya. Dan sekarang mungkin hari ini kalau dibilang imannya kuat gitu ya. Jadi belum getaran ini kan buat orang-orang yang imannya tidak kuat. Imannya kuat. Ya. Kalau imannya kuat, insya Allah nggak ada apa-apa sebenarnya. Seperti itu. Ya, jadi yang mungkin akan melihat sekarang di lokasi yang udah ditentukan ini, memang ternyata benar-benar ada. Benar ada, karena ini juga kalau dibilang kita bakal kita merasakan. Jadi merasakan dan karena Tuhan mungkin kita melihat gitu kan. Ya. Jadi ini mungkin ada hubungan kalau insan muda pernah dengar Babakan Siliwangi, ya itu ada hubungannya dengan Babakan Siliwangi, anak kecil itu. Oh. Ada hubungannya dengan itu. Ya, baiklah. Dan insan muda, sekali lagi kami tetap akan meninggalkan Ari di sini. Nanti tim akan kembali melaporkan dari Komplek Pemakaman Ujung Berung dan melihat perkembangan Ari, peserta pertama dalam tantangan ini. Dan untuk insan muda semua, sekali lagi dimanapun kamu berada, pastikan kalau kamu tidak sendirian. Banyak hal yang bisa kita lakukan untuk nunjukin kepedulian kita terhadap bumi. Salah satunya adalah membentuk satu komunitas yang konsisten mengadakan gerakan-gerakan yang bisa sedikit memperlambat kerusakan bumi. Setelah 4 bulan mengumpulkan anggota, mematangkan konsep, dan mengurus perizinan resmi, akhirnya berdirilah satu organisasi yang bernama IMABI atau Ikatan Mahasiswa untuk Bumi, dengan anggota resmi sekitar 300 orang dari seluruh universitas di Bandung, dan aku, Dara Gayatri, sebagai ketua umum. Jumat 5 Maret 2010, IMABI mengadakan sebuah acara, diskusi konservasi Bandung Selatan yang diikuti oleh seluruh anggota dan undangan dari pihak pemerintah. Acara akan berlangsung 3 hari, dari Jumat hingga Minggu di sebuah kampus yang terletak di daerah Taman Sari. Acara yang sangat menguras tenaga. Awalnya aku menolak menjadi penanggung jawab acara ini. Hanya saja, anggota yang lain memohon padaku untuk mengambil alih acara ini. Mereka bilang, tidak ada yang lebih berjiwa sosial dibandingkan aku. Aku hanya bisa tertawa kecil mendengar perkataan mereka. Ya, mungkin mereka benar. Karena pada akhirnya penanggung jawab acara ini adalah diriku. Acara hari pertama selesai. Ditutup dengan hujan yang sangat deras di kota Bandung. Saat itu jam 10 malam. Aku terpaksa berteduh dulu di lokasi acara. Kebetulan aku menggunakan sepeda motor untuk transportasiku selama ini, dan malas rasanya jika harus hujan-hujanan. 1 jam berlalu. Rasanya tidak mungkin aku berteduh lebih lama lagi. Rumahku terletak di Sarijadi, dan dalam keadaan hujan seperti ini, mungkin membutuhkan waktu sekitar 1 jam menuju rumah. Aku harus pulang sekarang juga. Hujan malam itu benar-benar membuatku repot.
Beberapa kali aku tidak dapat menghindari lubang-lubang yang tertutup aliran air. Benar-benar pilihan yang sulit. Jika aku memperlambat motorku, akan semakin lama aku diguyur hujan deras ini. Namun, jika aku mengemudi dengan kecepatan tinggi, bisa-bisa aku jatuh karena banyak sekali lubang di jalan yang tidak terlihat. Akhirnya aku mengemudikan motorku perlahan. Dan sampailah aku di daerah Cipaganti, tepatnya di Jalan Cemara. Ternyata hujan semakin deras. Untung saja aku memakai jas hujan. Jadi aku sedikit tertolong. Hari yang semakin malam dan hujan yang sangat deras membuat jalanan menjadi sepi. Hanya 1 atau 2 saja mobil yang melintas. Dan aku tidak melihat ada motor lain di sekitarku. Aku sudah memasuki daerah Karangsetra. Kali ini, aku benar-benar tidak melihat ada kendaraan lain di sekitarku, baik mobil maupun motor. Aku benar-benar sendiri. Aku mempercepat laju kendaraanku. Karena jujur saja, keadaan sepi, gelap, dan hujan seperti ini membuatku takut. Saat melewati tempat pembuangan sampah yang memang menjadi ciri khas daerah itu, aku sempat mencium bau busuk dari sampah yang basah. Mual rasanya perutku. Tidak lama dari situ, tepat di tikungan, dari jauh aku melihat segerombolan orang. Sekitar 8 sampai 10 orang. Sepertinya mereka sedang mengerumuni sesuatu di pinggir jalan. Dan mereka semua terlihat tenang, walaupun hujan yang sangat deras mengguyur mereka. Ketika aku sudah semakin dekat dengan mereka, tiba-tiba salah satu dari mereka melihat ke arahku dan berjalan ke tengah jalan, kemudian memberi isyarat agar aku berhenti. Sementara aku lihat yang lain masih mengerumuni sesuatu di pinggir pohon. Entah kenapa, aku menuruti isyarat orang itu. Aku menuju ke pinggir dan berhenti. Tidak jauh dari kerumunan orang-orang tadi. Beberapa dari mereka sempat melihat ke arahku, namun tidak lama. Dan mereka kembali melihat ke arah sesuatu di hadapan mereka yang aku tidak tahu apa. Lalu, orang yang tadi menyuruhku berhenti berjalan ke arahku, lalu dia berkata sesuatu. Suara hujan yang sangat berisik membuatku tidak bisa mendengarkan apa katanya. Akhirnya, aku membuka helmku. Aduh, hujannya benar-benar deras. Tidak sampai 10 detik kepalaku udah basah kuyup. Orang yang tadi mencodongkan badannya ke arahku dan berkata setengah berteriak. Neng, bisa turun dulu? Bisa tolongin dulu? Ada yang ketabrak? Tabrak lari, Neng. Aku kurang bisa menangkap suaranya karena suara hujan. Tapi setidaknya aku tahu bahwa ada korban tabrakan. Aku pun bertanya di mana korbannya. Lalu orang itu menunjuk ke arah kerumunan di depanku tadi. Dan benar dugaanku. Rupanya orang-orang itu sedang mengerumuni korban tabrakan. Aku mematikan mesin motorku dan berlari menuju kerumunan itu. Air kotor yang mengalir deras di jalan membuat sepatuku penuh oleh air. Tapi aku tidak memperdulikannya. Aku menembus kerumunan orang itu dan melihat korbannya. Astaga, di sana terbaring seseorang. Badannya telungkup dan sekujur tubuhnya telah basah kuyup. Dengan cepat, sambil memberanikan diri, aku membalikkan badannya. Tidak terlalu berat sebetulnya. Tapi untukku yang telah lelah seharian tadi, tidak mudah untuk melakukannya sendiri.
Aku jadi kesal sendiri dengan orang-orang ini. Sekedar membalikan tubuh pun mereka tidak mau. Yang mereka lakukan hanyalah menonton. Akhirnya, korban itu berhasil aku balik. Dan sekarang, dalam posisi telentang. Rupanya, dia adalah seorang wanita. Kasihan sekali dia. Sepertinya, dia masih bernafas. Ya Tuhan, aku melihat darah mengalir dari balik helmnya. Aku pun berinisiatif mencoba membuka helmnya. Helm yang berwarna putih, namun sudah terkena tanah bercampur dedaunan sehingga tidak jelas lagi warnanya. Astaga, susah sekali membuka helmnya. Akhirnya, aku membukanya dengan paksa. Dan aku menariknya dengan sekuat tenaga. Dan aku berhasil mencopot helmnya. Astaga, mukanya penuh darah dan terlihat mengenaskan sekali. Darah di wajahnya mulai luntur oleh derasnya hujan. Aku pun menyeka darah di wajahnya. Semakin lama aku semakin bisa melihat wajahnya. Dan semakin jelas. Ya Tuhan, kenapa dia mirip sekali denganku? Hampir tidak ada bedanya. Dan sekilas, aku melihat sesuatu dikalungkan di lehernya. Perlahan, aku menelusuri tali itu. Ternyata, sebuah ID card. Aku membersihkan tanah dari ID card itu dan melihat tulisannya. Dara, Ketua Panitia. Refleks aku melemparkan ID card itu. Apa yang terjadi di sini? Siapa orang yang sedang terbaring ini? Dan siapa orang-orang yang berkerumun tadi? Seolah diingatkan akan orang-orang itu, aku baru menyadari mereka semua sudah tidak ada di sana. Aku melihat ke sekeliling dan ternyata mereka benar-benar sudah tidak ada. Tidak ada satu orang pun di sini. Kemana mereka? Aku berdiri berlari ke motorku, menyalakan motorku dan segera pergi. Rasa bodoh dengan korban tabrakan itu. Besoknya, hari kedua acara diskusi IMABI. Lagi-lagi tenagaku dikuras. Tapi di hari kedua ini aku cukup puas. Karena pejabat dari Dinas Pariwisata akhirnya datang. Di akhir acara, aku menyempatkan untuk berbincang dengan pejabat Dinas Pariwisata tadi. Dan mencoba untuk membicarakan banyak hal. Ternyata pembicaraan kami menghabiskan banyak waktu. Setelah selesai berbincang dengan beliau, aku memimpin rapat evaluasi hari kedua. Sekitar 1 jam kemudian, rapat selesai dan kami kembali ke tempat tinggal masing-masing. Sekitar jam 11 malam aku pulang. Beruntungnya aku karena hari itu tidak hujan. Dan ya aku tidak membawa jas hujan hari ini. Selain itu aku juga kurang nyaman dengan helm temanku ini. Terlalu kecil untukku. Mengap rasanya. Kesal jadinya mengingat helmku terkunci di ruang logistik. Tapi ya sudahlah. Toh tidak hujan juga. Dan aku mengemudikan motorku dengan santai. Dan ketika tiba-tiba aku mendengar suara petir. Aduh, tolong dong jangan hujan. Aku mempercepat motorku karena takut terjebak hujan. Ketika aku sampai di daerah Cipaganti, tiba-tiba saja hujan turun. Dan tidak tanggung-tanggung, hujan turun langsung dengan derasnya. Menyebalkan sekali. Kenapa sih aku harus mengalami hal seperti ini? Karena aku tidak memakai jas hujan dan hanya memakai jaket yang tipis, maka seketika tubuhku basah kuyup. Aku tidak peduli lagi dengan tubuhku yang basah. Aku mengemudikan motor dengan kecepatan tinggi supaya cepat sampai di rumah. Aku sudah sampai di jalan daerah belakang Karangsetra. Tiba-tiba saja aku ingat kejadian semalam.
kejadian di mana aku bertemu gerombolan orang aneh dan korban tabrakan yang tidak bisa aku mengerti. Ya Tuhan, tolongilah aku. Aku semakin mendekati tempat pembuangan sampah ketika tiba-tiba aku melihat segerombolan orang berdiri di tengah jalan. Mereka semua memakai baju hitam. Mereka semua berdiri berjejer di tengah hujan deras. Dari sisi jalan terus ke sisi lainnya, menghalangi jalanku. Mereka semua merentangkan tangannya. Ya Tuhan, ada apa lagi ini? Jujur saja aku sangat takut, tapi aku tidak mengurangi kecepatanku. Aku bingung, apa yang harus aku lakukan? Aku tidak ingin berhenti, tapi aku juga tidak mungkin menabrak mereka. Aku semakin mendekat ke mereka. Astaga, aku mengenal beberapa di antaranya. Itu adalah orang-orang yang tadi malam bergerombol. Ya Tuhan, tiba-tiba saja aku mengemudikan motorku dengan kecepatan maksimal dan menabrak mereka. Tidak, aku tidak menabrak mereka. Aku menembus mereka. Ya Tuhan, mereka bukan manusia. Masih dengan kecepatan tinggi, aku berteriak di motor. Tidak jelas rasanya. Baru pertama kali aku mengalami seperti ini. Dan tiba-tiba dari arah tikungan meluncur sebuah minibus dengan kecepatan sangat tinggi, mengambil jalurku dan menabrakku. Aku terpental ke pinggir jalan dan aku tidak tahu motorku ada di mana. Tidak banyak yang bisa kuingat. Yang pasti, saat setelah terjatuh, aku tidak bisa merasakan apa-apa. Aku tidak bisa menggerakkan tubuhku. Aku tidak merasakan sakit. Tidak juga merasakan air hujan membasahiku. Aku benar-benar kaku. Hanya otakku yang mampu bekerja. Tiba-tiba terlintas di otakku baju, jaket, celana, dan helm yang kupakai sekarang sama dengan korban tabrakan tadi malam. Dan beberapa sentimeter dari tubuhku, aku melihat sesuatu tergeletak. Sebuah ID card bertuliskan Dara, ketua panitia. ID card yang menggantung di leherku. Aku terbangun 2 hari kemudian di sebuah rumah sakit. Badanku sakit semua. Aku bisa melihat ayah, ibu, serta beberapa teman. Mereka menangis dan mendatangiku. Katanya aku koma. Malamnya aku menceritakan semua kejadian yang kualami pada ayah. Ayahku yang memang sering bersentuhan dengan alam gaib berkata bahwa sebenarnya penghuni Karangsetra berusaha untuk menjagaku malam itu dan berusaha menghindarkanku dari kecelakaan. Itulah tadi cerita kedua sekaligus penutup malam hari ini. Saya mengucapkan terima kasih kepada insan muda yang sudah bergabung malam hari ini. Kita bertemu lagi selanjutnya. Saya pamit dan kita lanjutkan lagi ke lapangan untuk reportase terakhir tantangan malam hari ini. Selamat malam dan ingat, jangan pernah dengerin sendirian.
Selamat malam, insan muda. Sekali lagi berada di lokasi komplek pemakaman Ujung Berung bersama insan muda yang menantang untuk menaklukkan ketakutannya sendiri. Sebelum berbicara dengan Ari, salah satu peserta buat malam ini, kembali akan bertanya dengan Kang Sam tentang perkembangan keadaan sekitar lokasi di sini. Ya, Kang Sam, tadi kita udah awal pertama ya. Tadi bilang dia kuat, imannya kuat emang kan. Ya. Karena udah awal mulai juga ketemu kita di Arden, kita udah kalau dia itu bakal kuat gitu kan. Ya. Bakal bisa menaklukkan tantangan gitu. Ya. Dan setelah kita awal mula pertama kita keluar dari lokasi ini dan tadi kita kan bisa melihat ke sini tuh dan dia dideketin. Peserta ini udah mulai deketin. Udah mulai deketin, akhirnya deket. Itu dari semenjak cerita pertama atau yang? Kalau semenjak cerita pertama, rasa ini masih sekitaran gubuk ini, masih di luar. Tapi setelah kita meninggalkan, itu udah mulai masuk. Dan terbukti kita karena kebetulan kita bawa kamera digital, yang biasanya kalau si makhluk-makhluk ini kita tangkap dengan ops namanya. Dan terbukti ops ini sangat banyak sekali. Sampai kita kalau si gaibnya ini menghilang atau berjalan ke sebelah kanan, kita foto lagi itu udah hilang lagi opsnya. Jadi terlihat sekali perbedaan. Terlihat sekali perbedaannya, gitu. Seperti itu datanya. Baiklah. Dan Ari, tadi selama Ari di sini dari semenjak cerita pertama sampai tadi akhir dari cerita kedua, apa yang Ari rasakan? Ya lumayan merinding sih. Di sebelah kanan kayak yang ada yang lewat. Ada yang lewat sebelah kanan. Itu dari semenjak Ari sudah ada di sini atau? Dari pertama tadi ada yang gedek-gedekin kayu ini. Yang dari bawah ya? Dari bawah. Gedek-gedekin kayu ini. Pertama itu, terus kedua yang cerita kedua tadi dari kanan, dekat kamera. Dekat kamera. Karena ini selain suara-suara ini, mungkin Ari bisa merasakan ada suara. Dari itu tuh dari dekat tank itu tuh ada cahaya kayak gitu. Ada cahaya ya. Dan ini mungkin insan muda perlu tahu juga kondisi Ari waktu menunggu di tempat ini adalah dengan mata tertutup dan ditutup ya dengan kain. Ya. Tapi tetap bisa melihat ada cahaya. Gitu. Sebelum ke lokasi kejadian itu, Ari ditutup dulu. Setelah di lokasi dibuka. Dibuka. Seperti itu. Biar nggak ada sugesti maksudnya. Betul. Dan kalau misalnya gambarin ya di sini, apalagi tempat ini memang begitu gelap, berapa kali muncul cahayanya, Rik? Tadi sempat mau dilihat sih, tadi yang dari kanan itu sempat mau dilihat, cuman nggak berani lihat aja tadi. Tapi sempat mungkin mungkin mengintip gitu ya? Iya, ngintip dikit tadi cahayanya. Lama keadaan cahaya itu? Lumayan lama, cuma lumayan panas sih dari belakang juga. Nah, Kang Sam, kalau misalnya tadi yang Ari lihat itu tuh ada cahaya itu apa tuh? Boleh dijelaskan? Iya, itu yang tadi kita bilang kalau emang pas tantangan kedua itu kita lagi di monitor itu Ari lagi dideketin dan ternyata si makhluk ini udah deket sama Ari gitu kan. Yang air ujung-ujungnya kan kita lihat fenomena di sini bahwa kamera digital kita itu dimatiin, dimatiin. Yeah. Jadi yang tadi kita bilang ini wanita si baju merah ini karena pada saat kita shoot dengan kamera digital itu ada ops yang berwarna merah. Itu jarang terjadi biasanya. Gitu. Biasanya kan si ops itu putih. Pada tadi kita dengan Oni, pertama ini si opsnya itu bukan berbentuk, tapi berbentuk asap semuanya. Dari ini udah berbentuk asap, itu menandakan sangat banyak sekali makhluk-makhluk gaib yang ada di sini. Seperti itu. Sampai akhirnya juga hawa itu kan panas. Yang gitu. Tadi Ari rasakan. Iya, juga, betul. Ya. Dan mungkin Galang juga pengen satu lagi cerita mungkin dari tim mobile unit juga yang tadi yang men-set handycam. Tadi itu dalam keadaan bagaimana, Udit? Tadi sempat handycam kita awal. Oke, itu di set emang posisi emang langsung fokus kepada Ari peserta. Terus itu kan kondisinya handycam itu kan kita dalam posisi on, ngerekam, dia record. Kondisi baterai full ya? Full, kondisi baterai full, terus untuk indikatornya juga
secara terbuka gitu kan, karena kita pakai tripod. Terus untuk pertama tadi sempat dicek untuk naik pertama itu masih kondisinya masih aktif ya, masih aktif. Begitu tadi kebetulan yang datang ke sini kan pertama, begitu yang kedua, yang terakhir kita terima call ini, itu posisi udah mati, dan bukan sudah mati tapi diberesin dalam keadaan utuh gitu. Tertutup utuh, dan seakan-akan itu nggak, dari awal seakan-akan kita tuh emang nggak pernah mempergunakan itu, padahal dari awal kita jelas, bahkan saya juga langsung dengan Oni, dengan Azel, dengan Nino, kalau kita emang itu dalam posisi on, record, nyala, tapi kita udah sampai beres, itu dalam keadaan mati, dan kayak yang diberesin, kayak seakan-akan kita nggak pernah mengoperasikan handicamnya itu. Oke, terakhir Kang Sam. Jadi kalau misalnya menjelaskan kejadian tadi, apa maksudnya mereka mungkin merasa terganggu atau mungkin mereka ingin tadi menunjukkan kalau mereka tuh ada? Sebenarnya gaib itu tidak ada rencana untuk menunjukkan dan ditunjuk juga seperti itu. Cuman kebetulan dan betul kita sebagai insan muda, ya kan, punya jiwa muda, ingin mengetahui hal seperti itu. Jadi kehendak Tuhan lah kita diijabah, kita bisa bertemu atau merasakan atau mendengar maupun melihat kehadiran mereka. Dan emang daerah ini kalau dibilang ini gubuk ini pas banget dengan pintu masuknya gaib. Pintu masuknya gaib. Jadi ini istilahnya bukan pintu ya, istilahnya gerbang atau taman lah, taman. Jadi penghuni gaib ini yang selalu ada di sini, karena ini dari rentetan ujung Barung sana. Kalau insan muda dulu Nightmare saat Ardan FM yang dulu itu selalu kita ke sini, cuma belum pernah ke sini. Ternyata ngumpul-ngumpulnya selalu di sini. Iya. Karena mungkin ada betul. Terbangnya ya. Iya, seperti itu ya. Baiklah, insan muda, dan cukup, dan selamat buat Ari lulus untuk melakukan taklukan tantangan dari persembahan dari Ardan FM dan juga Kopi Kapal Api Mocha. Dan tentunya satu kali, Ari sekarang keadaannya baik-baik aja kan? Nggak ada apa-apa aja. Baik-baik aja. Ya, dan sekali lagi selamat buat Ari. Ya. Berhasil menaklukkan ketakutan Ari sendiri. Dan sekali lagi mungkin tadi yang Galang yang bisa ambil kesimpulannya, dan tadi dari Kang Sam sendiri, mereka memang tuh makhluk ciptaan Tuhan dan ada dan hadir di sekitar kita, dan mereka sendiri tidak ada niat untuk menunjukkan atau untuk ditunjuk seperti itu ya. Jadi kehendak Tuhan. Jadi kalau misalnya kita pengen melihat makhluk seperti itu, belum tentu, karena itu memang harus kehendak Tuhan yang Maha Esa. Seperti Rasmus tadi kan. Rasmus. Ya. Karena dia ingin melihat, dibukakan mata batinnya, ujung-ujungnya dia melihat juga. Dan tapi sekali lagi, insan muda, hanya keimanan yang kuat yang bisa membuat kamu lebih kuat lagi daripada makhluk-makhluk yang lainnya. Oke, satu kali lagi mungkin dari Samori, jika kamu merasakan bulu kuduk merinding, belum tentu itu ada gaib. Tapi pada saat kamu tidak merasakan itu merinding, itu bukan ada gaib. Ya, dan sekali lagi saya ucapkan selamat buat Ari mendapatkan hadiah uang cash dan goodie bag dari Kapal Api Mocha. Sekali lagi terima kasih buat Kapal Api Mocha, dan terima kasih buat seluruh tim Mobile Unit Ardan, Udit, Nino, Azril, Oni, Oding, buat Kang Sam juga terima kasih. Ada saya juga terima kasih produser Deki dan operator Nanto, dan juga buat Ari sekali lagi selamat dan terima kasih udah mengikuti taklukan ini. Sekali lagi ini dipersembahkan dari Ardan FM dan Kopi Kapal Api Mocha, paduan kopi dan mokanya memang enak. Segitu aja dulu insan muda. Terima kasih sekali lagi buat kamu semua yang udah terus mendengarkan Nightmare Chat Ardan FM ini. Dan sampai ketemu 2 minggu lagi di tempat dan lokasi yang berbeda, dan tentunya dengan cerita Nightmare Chat yang berbeda.
sekarang pamit. Sekali lagi terima kasih buat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.